Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ketemu lagi Udah nih ya. yang sekian kalinya ini bintang tamu di podcast Mustafa Kasuku. Masya Allah, luar biasa nih. Kayaknya kok dari podcast-podcast yang kemarin sama sekarang Apa? raut wajahnya kayaknya berbeda ini. Kayaknya ada kabar apa ini nih? Coba nanti kita tanya-tanya ini. Ya begitulah. Ini melanjutkan dari podcast-podcast yang Ya, sebelumnya kan Mas Irfan udah punya banyak sertifikat SSW, punya ya, pengalaman. Ini boleh sharing-sharing nggak Mas apa tentang masalah biaya hidup nih? Kan kita yang baru datang dari Indonesia mungkin masih bingung apa mengatur biaya hidup, terutama di desa atau di kota nanti penempatan tempat ya, tinggalnya kan belum tahu tuh. ya, Kira-kira cara menanganinya biar nggak terlalu boros lah hidup di sini kan biayanya kayak katanya orang-orang tuh mahal gitu. ya. Dari pengalamannya Mas Irfan seperti apa nih Mas? Boleh di sharing ke kita-kita ini nih. Iya, Masya Allah ya. Jadi disclaimer ini adalah pengalaman pribadi itu ya. Iya, iya. Mungkin tiap orang kan berbeda. Cuman kalau dari saya pribadi itu apa ya? Tergantung tempat tinggalnya ya, tapi ya Mm-mm. kita tinggal di mana, apakah di pedesaan atau di kota. Kalau untuk Mm-mm. saya pribadi kan pernah pindah-pindah nih Mm-mm. dari Gifu awalnya pertama kali datang, setelah itu pindah ke Kanagawa Mm. di Yokohama yang Mm-mm. udah mulai kota deket Tokyo, terus balik lagi ke Nagoya yang sekarang itu Mm-mm. ya desa. Kalau tinggal di desa lebih irit sih Mas ya menurut Mm. saya. Di desa itu untuk apa namanya, uang sewanya untuk yacing apato itu kisaran ya mungkin 3,5 untuk hitorigurasi ya, untuk One sendiri itu room berarti ya. one room itu 3,5 sampai ya 4 maksimal 5 insya Allah Mm. udah dapet ya. Tapi kalau untuk kota gede seperti Tokyo, Osaka mungkin ya 5 ke atas, 5 mang sampai 8 mang mungkin, karena kalau pengalaman saya pribadi dulu itu 5 mang setengah. Tapi ada yang temen itu di Ueno, hampir di Mm-mm. pusat kotanya ya, di Tokyo itu 8 mang. Wah, mahal ya 8. Mahal. Dan itu pun juga sempit gitu. Ya paling cuman berapa meter persegi gitu. Itu. 8 mah itu belum termasuk biaya hidup dan Belum. Itu lain-lain ya. masih hanya sekedar apa tuh, belum uang gas, listrik, Mm. air belum. Itu. Terus untuk masalah belanja dan lain-lain, nyiasatinya gimana kalau Mas Irfan biasanya? Kalau untuk seikatsunya itu tergantung pekerjaan ya. Karena Hmm. kalau saya pribadi kerjanya di restoran jadi nggak terlalu memakan banyak biaya. Kalau akhir-akhir ini kan di restoran tuh, Ya, itu per bulan untuk seikatsu habis berapa Mas? jujur aja kalau untuk seikatsu itu mungkin nggak pernah lebih dari Cimang ya. Itu untuk Iya, biaya biaya makan. makan udah semua. Karena kan mungkin yang pokok itu internet ya. Mm-mm. Internet itu paling ya 3.000 sampai 4.000-an. Mm-mm. Terus kalau untuk makan ya jujur aja dari perusahaan Mas ya. Berarti jarang ngeluarin ya. Paling kalau untuk yang lain ya hanya untuk keperluan, kalau jajan pengen bener-bener makan di luar Mm. ya mungkin ya itu. Itu pun nggak setiap hari, Mm. jarang-jarang, paling seminggu sekali gitu. Oke, oke. Jadi nggak lebih dari 2 mang. Kalau saya pribadi ya itu udah banyak banget 2 mang. 1 mang paling. Pernah kok dalam 1 bulan itu bahkan cuman ya 3.000 buat internet aja, karena makannya ya udah makan di perusahaan kayak gitu 2 kali sehari, 3 kali sehari. 3.000 itu utilitas kayak listrik gitu-gitu. Itu udah dipotong sama ini. Oh, Iya, dibayari sama sama perusahaan. perusahaan kayak gitu. Masya Allah, 3.000 dari gaji luar biasa. Ya tapi kita nggak bisa mukul rata ya Mas Iya, ya, iya. nggak semua bisa dapat Ya gitu. semoga nanti teman-teman banyakin berdoa berarti Iya, dapat iya, iya. perusahaan Dapat perusahaan yang seperti Mas Irfan nih, Masya Allah. Biar bisa nabung, terus yang belum nikah nanti bisa untuk nikah ini ya. gitu.
Iya, semoga lah ya. Nah, terus ini Mas Irfan, kan di Jepang ini sama di Indonesia beda tuh. Kalau di Indonesia kan kita sering dengar azan, di mana-mana ada masjid, musola, teman Islam banyak. Kalau di Iya, iya. Jepang nih gimana Mas cara kita beragama nih? Kan di sini lingkungannya tuh ya tahu Minoritas gitu sendirilah ya. di Iya, iya, Jepang iya, itu iya, ada benar-benar. alkohol di mana-mana, terus temennya yang beragama dikit di sini. Mas Irfan ada tip-tip nggak nih buat nanti teman-teman yang mau ke Jepang nih? Kalau untuk masalah itu juga sebenarnya agak susah dijelasin gitu ya, Ini kan karena Mas Irfan udah kayaknya asam garamnya udah banyak nih dari pengalamannya ini. kalau untuk masalah beragama pada khususnya sih, kalau saya pribadi sih dari dulu nggak pernah pilih-pilih untuk berteman ya. Ya maksudnya dari teman yang ibaratnya masih belum begitu benar gitu, masih ya sering makan jajan sembarangan, sampai yang alhamdulillah makanan, minuman semua dijaga itu kan ya untuk berteman itu kan nggak pernah pilih-pilih. Cuman untuk saya pribadi sih pengalaman pribadi ya. Kalau kita memang carinya lingkungan itu yang baik gitu ya, insya Allah bakal diarahkan yang kebaik gitu. Gitu. Berarti tergantung dari niat Tergantung kita dari ya. niat ya. Karena saya dulu juga pernah kok yang namanya berteman dengan teman-teman yang masih belum benar gitu ibaratnya ya, yang masih jajan, masih suka sembarangan makan gitu. Pernah di fase itu juga gitu. Karena kan kita nggak pernah pilih-pilih teman, yang penting kita tahu batasan kayak gitu ya. Siapa aja apa kita namanya, dikumpulin, dekat gitu nggak masalah. Tapi kalau memang yang kita cari itu ibaratnya yang lingkungannya, circle-nya yang baik, lingkungan masjid atau apa, pasti nanti lama-kelamaan bakal terarah sendiri dan kita ya lama-kelamaan akan misah sendiri, kurang lebih kayak gitu. Apa yang kita cari gitu. Itu Mas Irfan dulu kenapa kok sempat berpikir kayak sekarang gitu pengen nyari temen lingkungan yang berbeda gitu. Kalau kayak aku dulu kan karena wah aku nih sendirian nih nggak punya temen. Wah aku ngomong di luar negeri nih pengen cari sesuatu yang beda, pengen berubah gitu nanti pulangnya pengen aku bukan yang dulu loh. Maksudnya Iya, aku iya, iya. di luar juga bisa baik gitu. Itu Mas Irfan gimana tuh ceritanya? Kalau untuk turning point-nya mungkin lebih ke apa ya? Kalau pengalaman pribadi itu sebenarnya ini Mas ya. Ya kayak kalau pengalaman spiritual itu sebenarnya ada kan ya. Maksudnya teman seangkatan dulu di SMK ya qadarullah ya, pernah ya itu ya udah meninggal, maksudnya dulu kecelakaan. Jadi saya satu titik itu berpikir gitu, untuk teman seusia saya yang ibaratnya sama-sama umurnya masih muda gitu, yang namanya ajal kan nggak pernah ada yang tahu ya. Iya, iya. Jadi ketika ya almarhum itu, kita dapat berita almarhum terjadi kecelakaan seperti itu, kita jadi mikir gitu. Itu gimana kalau kita yang kejadian, Iya. sedangkan ibaratnya mungkin ya kelakuan kita masih belum bener lah gitu ibaratnya ya. Terus mau diarahin kemana hidup ini? Mau jadi seperti apa? Jadi seperti itu. Ya kita coba cari-cari, cari circle ke sana ke sini, nyari masjid apa ya. Alhamdulillah ketemu dengan ya kayak Mas Mus gitu akhirnya ya. Pertama kali kan saya juga ketemu Mas Mus ya di masjid kan ya. Kayak gitu. Jadi mulainya dari situ sih. Pernah berpikir ke arah situ kayak gitu. Terus nih Mas Irfan kan udah mulai nemu kayak komunitas dan lain. Terus cara mempertahankan keimanannya biar seimbang nih. Kalau mempertahankan keimanan kan kita sendiri juga naik turun ya. Iya, iya. Ini nggak usah Salah satunya dengan apa ini Mas Narto, dengan kita menikah atau apa gitu. Katanya denger-denger ini kemarin ada heboh apa gitu di Tokyo. Tanggal 30. Iya, iya sih ya, salah satunya ya itu mungkin untuk teman-teman di era modern sekarang ini yang dimana pergaulan semakin bebas, mungkin salah satunya ya menjaga diri lah ya.
dengan membatasi pergaulan lawan jenis gitu. Hmm. Karena ya emang itu pengaruh banget sih ya, cari komunitas yang positif seperti kajian itu tadi ke masjid atau bagaimana. Terus untuk saya pribadi sih emang kalau arahan sesuai agama kan nundukin pandangan ya, itu emang penting banget sih itu ya, buat ngejaga pandangan itu. Terus ya kalau emang dirasa udah mampu, ilmunya udah cukup, tanpa ya harus terus belajar kayak gitu. Kalau emang dirasa udah mampu ya segeralah menikah kayak gitu ya. Ini ngomong-ngomong masalah nikah nih, yang membuat Mas Irfan mantap untuk maju ke pernikahan apa nih Mas? Kan teman-teman banyak tuh anak muda, wah nanti aja lah nunggu mapan dulu, nunggu tabungan banyak. Ini Mas Irfan kok masih muda udah memutuskan memantapkan diri gitu. Wah saya melaju nih ke jenjang berikutnya menikah. Ya tidak bisa dipungkiri Mas ya, kalau emang laki-laki itu kan emang syahwatnya kan juga tinggi ya. Jadi untuk salah satu untuk menekan hal itu ya harus, ya mungkin salah satunya dengan menikah. Karena kan katanya tuh kalau menikah kan bisa menundukkan pandangan kayak gitu kan ya, bisa menekan nafsu gitu. Jadi ya alhamdulillah juga gitu ketemu, ya kemarin baru saja menikah gitu ya, ketemu istri yang kemarin ternyata ya Masya Allah lah, Insya Allah solehah gitu. Jadi ya waktu pertama kali ketemu ya kayak ada rasa tenang kayak gitu. Pertama kali kan prosesnya ta'aruf juga ya, tanpa pacaran dan lain-lain. Cuman sekali ketemu langsung oh ya ngeklik, kayak ada perasaan klik gitu, tenang. Jadi insya Allah bismillah istiqoroh, ya udah nikah kayak gitu. Berarti udah menjalani proses ta'aruf, udah istihoroh, mungkin udah konsultasi sama orang tua ya, keluarga kayak terus gitu. akhirnya memutuskan menikah. Nah, setelah menikah nih gimana Mas? Apa bedanya sama sebelumnya tuh? Kira-kira sharing-sharing nih buat teman-teman biar makin mantep ini. Kira-kira yang udah ada pandangan, terus agamanya udah belajar lah dikit-dikit, terus materi juga kalau di Jepang kan dirasa udah cukup, biar makin mantep nih, biar mensegerakan kebaikan gitu. Apa ya? Kalau bedanya sih nggak ada bedanya sih ya Mas ya, karena mungkin makin rajin tahajud bareng, kan ada temennya yang berdua nggak sendiri. Makin kalau rajin itu sholat gimana malam ya? gitu. Cuman ya kalau bedanya ya itu tadi, yang awalnya kita sendiri akhirnya jadi ada temennya. Mungkin ya itu bener ya, salah satunya kalau kita sholat sendiri sekarang udah ada temennya Makin semangat kayak gitu itu. ya. Kata orang-orang kan kalau menikah itu ibadah seumur hidup katanya. Ya sama ini juga, kita sebagai laki-laki itu kan koam ya, jadi pemimpin ya, jadi malah nambah tanggung jawab sih sebenarnya. Yang harusnya tanggung jawab diri sendiri, sekarang ada orang yang harus ditanggung jawabi, yang harus dinafkahi seperti itu. Tapi nggak tahu sih kalau nasihat, pesan-pesan dari guru-guru kita ya, dari ustadz-ustadz kayak gitu, emang dengan menikah itu insya Allah bisa menundukkan pandangan dan hati itu menjadi tenang gitu. Kalau saya pribadi ya, jadi apa yang dirasa sebelum dan setelah menikah itu yang beda ya, ketenangan itu tadi. Jadi lebih tenang Lebih hatinya. tenang. Entah itu nggak tahu apa gitu, itu susah dijelasin sih emang. Tapi ya lebih tenang aja gitu. Masya Allah. Jadi teman-teman niatkan diri lagi untuk, kalau nikah kan ibadah seumur hidup, jadi Mungkin yang harus dimantapkan diperbaikin lagi itu emang niatnya. niatnya, iya benar. Niatnya itu yang emang harus dijaga, karena mungkin kan banyak ya teman-teman itu yang ya salah niat ya, karena mungkin banyak teman yang udah menikah, terus kitanya kok belum sendiri, jadi nikah karena kesepian atau apa. Itu ya jangan, karena nikah itu kan amanah ya. Iya, nikah berat ya Mas ya. Iya, Bukan mengurangi masalah tapi menambah masalah. menambah masalah. Jadi untuk satu lagi ini tips, kalau saya pribadi ya, pengalaman
jangan ibaratnya sok-sokan mengubah sesuatu dengan cara menikah. Misal udah seneng dengan seseorang, tapi kelakuannya kurang cocok dengan kita, nantilah setelah menikah mungkin dia akan berubah, itu nggak mungkin sih kalau hal itu. Karena ya emang kalau awalnya ibaratnya nih, maaf-maaf, belum rajin sholat gitu ya mungkin ya hidayah itu pasti datang, tapi kayaknya ya itu tadi, berubah itu kan karena kemauan sendiri. Kalau awalnya emang ya nggak sholat, ya bisa jadi nanti setelah menikah ya tetap nggak sholat kayak gitu ibaratnya. Berarti harus biar kita nemu calon yang Iya. sesuai kriteria kita. Terus kayak Mas Irfan ini kan tanpa pacaran. Kok bisa Mas di Jepang tanpa pacaran, ta'aruf? Kira-kira kalau kita pengen ta'aruf nih teman-teman di Jepang, kira-kira ada forumnya atau gimana Mas? Iya, Yang ada. biar bisa mengikuti jejaknya Mas Irfan Iya. ini. Kalau saya pribadi nih dari Mas Mus ya ini. Kan di Jepang ta'aruf kayaknya kok susah Iya. ini. Kan muslimnya dikit. Iya, maksudnya kan apa? Mas Mustafa ini kan sebagai ketua KMI ya, Keluarga Muslim Indonesia, terus dengan istrinya juga yang membantu gitu ya. Kalau saya pribadi dari beliau sebagai murabi ya, pembimbing gitu. Kebetulan jadi mungkin bisa ditanyain langsung ke Mas Mus saja ya. Kontaknya di bawah mungkin. Kalau di Indonesia kan kayaknya banyak ya Iya. forum-forum untuk Ta'aruf apa dan ta'aruf ya. lain-lain Di gitu ya. Jepang kayaknya masih dikit gitu ya. Mungkin setelah ini Mas Irfan nih bisa buka forum ini Forum untuk perantara ta'aruf. Kan di nikah Indonesia muda banyak gitu ya. kayak di Jogja itu kan Iya, ada di mana-mana kayaknya banyak gitu. Ya nanti langsung teman-teman pasti sudah tahu lah kontaknya Mas Irfan. Nggak perlu dikasih tahu lagi nih. Ya berarti kedepannya minta tolong ya Mas Irfan untuk teman-teman nanti nih berikutnya. Waduh. Ya kayaknya udah cukup nih bekalnya, teman-teman udah siap. Langsung saja nanti kontak Mas Irfan. Terima kasih Mas Irfan nih, obrolannya sangat membantu untuk teman-teman nih. Ya. Insya Allah next kita ngobrol-ngobrol lagi. Iya. Ya terima kasih banyak Mas Irfan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.